Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman sudah gabung, terima kasih banyak ya di channel ini agar channel ini semakin berkembang teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih belum gabung, silahkan klik tombol subscribe di sini ya, agar channel ini semakin berkembang. Kali ini kita akan melihat ya bahwa Indonesia itu mengalahkan Israel. Seperti apa videonya? Langsung kita lihat videonya berikut ini teman-teman. Ya. Perang itu sendiri meliputi adalah operasi PPRC TNI untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah NKRI dan jadi, operasi siaga Israel itu nggak akan bisa ke Indonesia teman-teman. Penyelenggaraan dalam hal mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di wilayah yurisdiksi nasional. Dan operasi Ambalat untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di perairan Ambalat, serta operasi pertahanan udara nasional. Oke, jadi itu adalah beberapa operasi-operasi yang untuk mencegah ya kapal asing ya termasuk dari Israel itu ke Indonesia teman-teman ya. Untuk mencegah pelanggaran wilayah udara nasional. Patroli terkoordinasi, pengamanan pulau terluar, pengamanan perbatasan laut, pengamanan perbatasan darat, patroli udara maritim, pengamanan objek vital nasional, pengamanan presiden dan wakil presiden, pengamanan ALKI dan pengamanan daerah rawan. Bercerita ke belakang, pada 1960-an, TNI Angkatan Udara atau AU pernah dipersenjatai dengan rudal SAM-75 buatan Uni Soviet. Saat itu alutsista tersebut dipersiapkan untuk mendukung rencana operasi Trikora. Rudal SAM-75 bahkan membuat negara-negara tetangga segan, sehingga Indonesia mendapat julukan Macan Asia. Macan Asia. Hal ini karena SAM-75 memiliki efek deteren yang tinggi dan terbukti andal dalam menghancurkan berbagai sasaran udara. Namun SAM-75 dinonaktifkan pada awal 1980-an setelah memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Sejak itu TNI terus berbenah memperbarui sistem dan perangkat pertahanan udara seiring perkembangan yang juga terjadi di negara lain, terutama kawasan. TNI AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. TNI AU pun menambahkan NASAM, National Advanced Surface to Air Missile System, buatan Norwegia sebagai pengganti SAM-75. NASAM merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Kemampuan NASAM mengeliminasi sasaran di udara meliputi rudal jelajah, rudal udara darat, jet tempur, pesawat pengebom. Jadi kalau kita lihat teman-teman, jadi ancaman-ancaman dari luar itu banyak sekali teman-teman ya. Mungkin karena sekarang masih kita tidak memilih untuk berperang ya, dan lagi pula ngapain perang gitu ya. Tapi ini guna pencegahan, jadi sistem keamanan di Indonesia itu harus diperketat dan diperkuat teman-teman ya, termasuk dari ancaman Israel. Pesawat tanpa awak dan helikopter, bunyi pernyataan. NASAM didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target serta jammer yang bisa mengganggu operasional. Berdasarkan laporan Asia Pacific Defense Journal, baterai yang terdiri dari satu perangkat NASAM diantaranya digunakan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah rated AIM-120 Ambram, serupa dengan yang digunakan jet tempur F-16C atau D Fighting Falcon milik TNI AU. Gempur Palestina dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Gila. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava. Tapi kalau Indonesia lawan Israel, Indonesia menang kalau Israel tanpa sekutu loh teman-teman ya, karena Israel tuh jauh ya. Tapi kalau karena di belakangnya ada Amerika teman-teman, sehingga mereka berani ya. Jet tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Mengutip situs data statistik militer dunia, Global Firepower tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Oke. 8 juta, masih lebih besar Jawa ya teman-teman ya, nggak seberapanya dari Jawa. Jadi populasi di Israel itu sedikit teman-teman ya. Jadi kalau lawan Indonesia ya nggak ada apa-apanya Israel itu. Tapi Israel nggak mungkin mengambil langkah seperti itu ke Indonesia ya, takut.
Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara Zionis ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat. Oke teman-teman, kalau saya melihat ya bahwa nggak akan bisa ya Israel itu berani sama Indonesia teman-teman dalam hal untuk perperangan ya, ketika dia tidak bersama sekutu ya. Karena dari jumlah populasi, kemudian pertahanan dan sistem perang itu mereka masih disokong oleh sekutu teman-teman, Amerika. Nah, jadi kita sebagai warga yang baik ya, kita tidak menginginkan perang ya, tapi kalau kita lebih baik untuk mempertahankan diri itu lebih bagus teman-teman ya, tidak untuk mengajak perang teman-teman. Tapi kalau dibandingkan sistem pertahanan dengan Israel dengan Indonesia ya jauh lebih tinggi Indonesia teman-teman ya, dengan populasi masyarakatnya. Kemudian belum juga ada dukun ya, ada santet dan sebagainya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian cocok dengan channel ini silahkan subscribe, like, dan share teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Please subscribe, like, and share.